Halo, selamat pagi anak-anak sekalian. Selamat berjumpa kembali dalam pelajaran IPA bersama saya, guru kalian, Junaid SPD MSI. Anak-anak sekalian, pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang sistem pencernaan pada manusia. Baik, kita lanjutkan. Silakan lihat pada video di samping. Ini ada gambar organ pencernaan pada tubuh kalian. Pernahkah kalian berpikir bagaimana kalian mencerna makanan yang kalian makan? Baik, kita lanjut pada slide berikutnya. Apakah kalian sudah bersiap untuk belajar hari ini, anak-anak? Oke, kalau sudah siap, mari kita lanjutkan. Anak-anak sekalian, proses pencernaan makanan di dalam tubuh kita terjadi dua proses pencernaan. Yang pertama, proses pencernaan secara mekanik. Proses pencernaan secara mekanik merupakan proses pencernaan makanan yang dilakukan dengan gerakan-gerakan seperti mengunyah, menelan, memompa, menghancurkan, dan meremas makanan. Pencernaan mekanik bertujuan untuk mengubah ukuran makanan menjadi lebih kecil. Sedangkan proses pencernaan yang kedua adalah proses pencernaan secara kimiawi, yaitu proses pencernaan yang melibatkan makanan dan enzim. Proses pencernaan kimiawi ini bertujuan untuk mengubah partikel makanan yang kecil-kecil menjadi bentuk yang lebih kecil lagi, yang mikro, yang bisa diserap oleh tubuh kita. Oke anak-anak, selanjutnya kita akan lihat organ-organ yang merupakan organ pencernaan pada manusia. Yang pertama adalah mulut, kemudian yang kedua adalah kerongkongan, yang ketiga adalah lambung, yang keempat adalah usus halus, yang kelima adalah usus besar, dan yang keenam adalah anus. Apakah fungsi masing-masing organ pencernaan ini pada proses pencernaan yang kita lakukan? Baik, kita lihat anak-anak. Fungsi organ pencernaan yang pertama mulut. Mulut adalah berfungsi untuk menghancurkan makanan menggunakan gigi dan lidah yang dibantu dengan air liur. Yang kedua kerongkongan. Kerongkongan adalah tempat masuknya makanan yang telah dihaluskan di mulut kemudian masuk ke dalam lambung. Jadi kerongkongan adalah merupakan saluran penghubung antara mulut dengan lambung. Yang ketiga, lambung adalah tempat makanan dicerna menjadi bentuk yang lebih sederhana, yang lebih kecil, yang lebih mikro lagi dengan bantuan enzim. Selanjutnya, organ pencernaan yang keempat adalah usus halus. Usus halus berfungsi sebagai tempat untuk penyerapan sari-sari makanan yang telah diproses secara kimiawi di dalam lambung. Selanjutnya usus besar. Usus besar adalah lanjutan daripada usus halus yang juga berfungsi menyerap air dan juga menyerap sisa-sisa sari makanan yang belum terserap di dalam usus halus, serta selanjutnya membuang sisa-sisanya melalui anus. Yang terakhir adalah anus. Anus adalah lubang pembuangan atau tempat pembuangan sisa-sisa makanan yang ini merupakan saluran terakhir daripada sistem pencernaan dalam tubuh manusia. Selanjutnya, apakah organ tubuh manusia dalam sistem pencernaannya bisa mengalami gangguan? Ya, jawabannya iya. Apa saja gangguan-gangguan pada sistem pencernaan pada tubuh manusia? Ya, di sini anak-anak bisa lihat ada 7 ya. Jadi ada 7. Yang pertama ada sariawan, ada MAH, kemudian ada konstipasi, ada tifus, ada sakit gigi, ada diare, dan appendicitis. Apa saja penjelasan dari gangguan-gangguan ini? Baik, kita lihat anak-anak. Yang pertama, sariawan. Sariawan adalah infeksi pada sel lapisan mulut yang disebabkan oleh jamur dan ditandai dengan luka berwarna putih dan terasa perih. Adapun pengobatan dengan menggunakan obat oles dan makan makanan yang mengandung vitamin C. Kemudian yang kedua sakit gigi. Wah, ini anak-anak sekalian pasti pernah mengalami. Dan yang pernah mengalami pasti merasakan bagaimana sakitnya. Sakit gigi adalah sakit yang ditandai dengan rasa nyeri yang muncul di dalam atau di sekitar gigi, bagian depan maupun bagian atas, dan juga berhubungan dengan gusi. Biasanya ditandai dengan adanya lubang dan juga adanya peradangan, baik yang terjadi langsung pada gigi, akar gigi maupun pada gusi. Makanya anak-anak sekalian, rajin-rajinlah menyikat gigi untuk menjaga kebersihan gigi. Kemudian gangguan yang berikutnya adalah MAH. MAH itu adalah penyakit yang berupa rasa nyeri yang berasal dari dalam lambung. Penyebabnya antara lain
luka pada lapisan lambung, infeksi bakteri, dan atau efek samping penggunaan obat-obatan. Pengobatan untuk penyakit MA dapat dilakukan dengan meminum obat sesuai dengan resep dokter dan makan makanan secara teratur. Kemudian yang berikutnya diare. Diare adalah penyakit yang ditandai dengan buang air besar yang encer, bahkan cair seperti cairan, dan lebih sering dari biasanya. Penyebabnya bisa dari makanan yang terkontaminasi oleh bakteri, virus, atau parasit. Diare menyebabkan penderitanya kehilangan banyak cairan dan bisa menyebabkan kematian jika tidak segera ditolong. Untuk pengobatannya bisa dengan pemberian oralit untuk mencegah dehidrasi dan minum obat sesuai dengan resep dokter. Baik anak sekalian, selanjutnya penyakit atau gangguan pencernaan yang kelima adalah konstipasi atau juga biasa disebut dengan sembelit atau kondisi di mana kita merasakan kesulitan untuk buang air besar karena terjadinya feses yang padat dan kering. Penyebabnya antara lain kurangnya minum, kurang mengkonsumsi makanan berserat, dan pola makan yang kurang baik. Pengobatan dapat dilakukan dengan makan dan gaya hidup yang baik, meningkatkan konsumsi makanan yang berserat, lebih banyak mengkonsumsi air putih, dan juga olahraga secara teratur. Gangguan yang berikutnya adalah appendicitis, yaitu pembengkakan atau peradangan usus buntu yang pasti belum diketahui hingga saat ini, tetapi diperkirakan karena tersumbatnya pangkal usus buntu oleh kotoran atau karena kelenjar getah bening yang membengkak akibat infeksi. Gejalanya antara lain nyeri pada perut sebelah kanan jika ditekan, perut kembung, hilang nafsu makan, meriang, dan mual. Pengobatan dapat dilakukan dengan cara operasi pengangkatan atau pemotongan usus buntu. Yang terakhir anak-anak sekalian adalah tipes atau tifus, yaitu demam tifoid atau penyakit yang terjadi karena infeksi bakteri Salmonella yang menyebabkan atau yang menyebar melalui makanan atau minuman yang telah terkontaminasi. Bakteri ini menyerang sistem pencernaan, khususnya usus halus. Gejalanya demam tinggi, diare, atau konstipasi, sakit kepala, dan sakit perut. Penyakit ini mudah menular. Untuk mencegah penularan atau infeksi dari bakteri ini, biasakan menjaga kebersihan tangan dan biasakan mengkonsumsi makanan dengan tingkat kematangan yang optimal. Ya, jadi jangan makan makanan yang jangan terlalu sering makanan yang tidak bersih dan belum terlalu matang. Pengobatan penyakit tipes ini dapat dilakukan dengan pemberian antibiotik sesuai dengan resep dokter atau dengan perawatan di rumah sakit. Itulah anak-anak materi kita pada hari ini, dan time to quiz. Are you ready, child? Sekarang silakan cek soal yang telah Bapak tuliskan pada bagian bawah ini, yaitu jelaskan proses pencernaan secara mekanik. Tuliskan jawabanmu di kolom komentar di YouTube nanti dan dapatkan nilai dari saya untuk komentar yang telah kalian berikan. Terima kasih anak-anak sekalian. Sampai jumpa. Salam sehat dan juara. Selalu jaga dan patuhi protokol kesehatannya.